Kemarin itu memang satu persatu kita handle. Jadi kita, karena mereka udah datang jauh-jauh, udah mengeluarkan biaya, jadi kita handle satu persatu. Jadi pokoknya mereka kita tangani satu persatu. Jadi ada yang energinya netral. Nah itu cepet tuh. Kalau netral kita nggak tanganin, tapi ada yang energinya juga positif kita nggak tanganin. Nah yang energi negatif ini yang bermacam-macam kemarin kasusnya. Ada yang energi negatifnya berasal dari luka batin dan lain-lain. Makanya ada sesi perempuan tuh, banyakan perempuan yang luka batin itu mau nggak mau kan saya harus masukkan dia ke alam bawah sadar dulu. Bawah sadar baru dibersihkan luka batinnya. Ada juga yang memang ada goib di tubuhnya. Kayak kemarin tuh ada yang ibu-ibu yang langsung bergerak, langsung mau teriak-teriak, ucapin salam dan lain-lain. Nah itu kalau ibu itu ada dua versi tuh, ada dalam batinnya luka, ada juga pengaruh dari goib di luar yang ada di diri. Jadi dua itu goibnya masuk ke dalam dirinya. Sudah di dalam. Jadi itu kenapa dia nggak bisa kontrol dirinya. Itu makanya saya pisahin nangannya, karena kan kita nanganin banyak yang lain itu. Nah itu harusnya itu kemarin tuh butuh waktu agak panjang untuk dia itu, karena harus satu persatu diberesin gitu. Nah ada yang parah lagi yang kemarin tuh, yang baru salaman aja langsung macannya tuh keluar. Wow, ternyata baru salaman, belum lagi abah-abah gitu. Jadi cuma karena kemarin tuh energinya langsung saya tembak besar, karena saya pikir ini tidak bisa lambat-lambat ini. Saya tembak besar, jadi langsung keluar dia, teriak dia keluar. Nah cuma itu orang tuh bukan cuma satu itu, banyak. Harusnya saya korek besi, tapi kalau korek besi bisa makan waktu setengah jam sampai 1 jam. Itu ya. Apa sejenis pendamping kodam gitu yang katanya ya kayak macan gitu. Jadi awalnya itu macannya satu itu, tapi narik kawan gitu. Nah dia mendampingi di luar orang tersebut, dalamnya dalam masuk. Jadi orang itu jadi sarang gitu. Nah itu kenapa banyak dia. Kalau orang yang menjadi sarang seperti gituan, itu pasti ada dampak negatifnya dampak kan? banget Dalam kehidupan sehari-hari, kerja, usaha gitu. Ya, dampak pertama emosi itu pasti sulit dikontrol. Yang kedua rezeki pasti datangnya tuh seretnya. Kalaupun ada, tiba-tiba mau digapai, hilang. Kalaupun besar masuk, kayak motor balap, ngebut, gitu. Tinggal bawa knalpotnya aja. Jadi banyak mempengaruhi itu, seperti itu. Dan juga itu pasti susah lah sholat itu, kalau udah kayak gitu. Kan nggak bisa itu kayak itu. Itu yang saya bilang tuh, batinnya jadi ternajis, gitu. Kemarin tuh banyak macam. Ada yang banyakan itu yang depresi tinggi. Ada satu yang kasus yang saya juga bingung itu. Mungkin Pak Dodi lihat nggak ada anak perempuan pakai kerudung. Satu-satunya anak perempuan, nggak ada orang tuanya pakai kerudung. Sempet lihat nggak Om? Saya kurang merhatiin waktu itu. Ada anak perempuan datang pakai kerudung. Dia tanpa ekspresi apapun. Begitu saya cek, energi negatifnya besar banget. Saya tanya, kamu sama siapa kesini? Sendirian Om, katanya. Terus kamu bayar ini duitnya dari mana? Saya minta sama orang tua Om. Terus bilang, kamu kenapa? Dia bilang, aku benci sama diriku Om. Aku jelek, aku nggak seksi, aku nggak cantik, aku nggak disukai orang. Saya langsung terdiam itu Om. Anak ini udah depresi tinggi, menuju ke bunuh diri. Saya tanya, apakah kamu pernah mengakhiri diri kamu sendiri? Aku mau Om. Nah dari situlah aku bilang, wah ini anak ini berbeda ini. Ini harus masuk ke alam bawah sadar, harus bersihkan batinnya, baru harus dikasih sugesti baru dalam hidupnya. Kalau nggak tuh udah bisa. Jadi masalah anak-anak zaman sekarang remaja ini Om, gara-gara adanya sosial media yang gencar ini, kan semua orang cantik Om. Jadi dia tuh mukul banget kalau dirinya tuh kayak kurang gitu Om. Minder gitu. Iya, itu yang jadi problem tuh Om. Ini yang mengalami. Nah, anak itu PFC-nya juga rusak Om. Jadi problemnya tuh di situ. Makanya sampai nggak bisa bedain lagi mana yang baik, mana yang enggak.
Yang anehnya, saya bilang nanti temuin saya setelah acara, menghilang, nggak ada dia Om setelah acara. Saya nggak tahu kemana itu. Bingung nggak Om? Muncul di acara tuh, pas pulangnya saya cari nggak ada. Anak perempuan pakai jilbab. Nah ini kalau dia nonton, dia hubungin aja nanti ke Om Dodi itu ke saya. Karena ada banyak yang harus dibahas. Belum selesai semua yang kemarin. Wih, merinding aku. Soalnya saya cari nggak ada anak itu. Saya juga bingung itu. Ini faktor murni dari mental atau ada faktor-faktor gaib ini? Ini anak ini banyak problemnya Om. Sudah ada gaibnya juga. Makanya kemarin tuh nggak cukup waktunya itu. Jadi saya percepat semua. Maksud saya nanti setelah pulang acara tuh saya temuin dia. Ternyata dia nggak ada Om. Saya juga bingung kemana anak itu. Saya tanya-tanya, nggak ada yang tahu. Kalau kasus yang kayak ini itu butuh berapa lama? Berapa kali pertemuan? Kalau kasus kayak gini, boleh dikasih waktu setidaknya 2-3 jam Om. Karena saya harus tahu dulu mental apa yang membuat anak ini depresi. Pasti ada masalahnya Om, itu. Dan goib ini kenapa bisa ganggu? Jadi sekarang dia itu kan dengar semua bisik-bisikan. Kamu tuh jelek, kamu tuh ini. Itu yang membuat anak itu sedih. Dan ini pasti ada masalah di keluarga. Heran itu. Saya juga nggak tahu anak itu kemana. Padahal saya udah bilang. Ya mudah-mudahan nanti nonton biar bisa balik. Iya. Segera ditolong, dibantu, dibersihin gitu. Iya. Banyak sekali kemarin tuh memang kasusnya. Ya karena acara ini memang kita bikin seperti itu Om ya. Jadi kemarin tuh memang kita kan nggak ngitung bener waktu. Kita tangani mereka satu persatu biar orang yang datang tuh nggak kecewa. Macem-macem kasusnya Om. Tapi yang terbesar itu kasus tentang ini Om, masalah tentang bangkrut. Ekonomi ya. Ekonomi, iya, terlilit iya. utang. Iya. Tapi banyak juga yang penyakit dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan lainnya. Gitu. Oh, jadi karena alasan untuk pembersihan ini biar maksimal, makanya peserta yang batch kedua ini dibatasi 50 ya? Iya, 50 Om. Tapi kadang-kadang kasihan juga Om ya kalau desak-desak terus sama mereka tuh. Iya. Ya nanti kita kalau bisa sabar nunggu aja bisa kita kerjain. Karena satu persatu. Kayak ini kan saya tanya Om Dodi gimana Om? Ya harus tangani satu-satu, udah telanjur kita gini. Iya. Akhirnya kita handle satu persatu. Aku dia terus. Ini udah jam berapa? Iya. Oh iya siap ngebut. Ya paling tidak kan kita harus bisa maksimal untuk menolong mereka Iya. kan mereka sudah datang jauh-jauh mengeluarkan banyak biaya, tenaga, waktu dan sebagainya. Iya. Ya. Makanya kemarin tuh banyak yang datang itu memang beda-bedanya jauh juga untuk masalahnya. Ada yang usahanya diserang, ada yang dianya tuh dicelakain goib, akhirnya mempengaruhi semuanya. Kalau untuk yang masalah usahanya diserang itu apakah nanti misalnya peserta batch kedua itu ada yang kayak mengalami kasus yang nggak serupa kayak itu bisa langsung terselesaikan dalam 1 hari itu? Jadi gini, kita bersihkan itu kita bersihkan total itu di saat itu. Jadi setidaknya dia dibersihkan dulu. Nanti dia dengar habis itu petunjuk yang berikutnya di sesi yang setelah berikutnya itu yang kita pembersihan. Jadi bagi sahabat yang bermasalah untuk usaha dan lain-lainnya yang nggak tahu kenapa, atau juga yang mengalami misalnya kok aku nih dari kecil nih kok sial terus atau apa, itu lebih baik datang karena saya perlu banget nyentuh nadinya, ngecek semuanya apa sebenarnya terjadi dalam hidup Anda, atau Anda yang merasa kok kayak hidup ini nih kayak gitu aja, kok hampa, silakan datang gitu. Jadi kesempatan nanti kita periksa nadi, kita cek semua apa masalahnya. Tapi sahabat nanti agak sabar karena kita tangani satu persatu dengan tuntas. Jadi biar mereka tidak kecewa. Jadi tidak sia-sia datang itu acaranya. Jadi sekedar informasi untuk peserta batch kedua nanti dibatasi sampai 50 orang saja. Jadi nanti bagi pemirsa itu segera daftarkan karena sekarang sudah hampir penuh sebenarnya. Oke. Untuk kemarin itu saya sempat ketemu sama salah seorang peserta yang katanya memang dia itu pengen apa ya,
bisa mengembangkan, menggali kepercayaan diri. Dia nggak pede, dia nggak bisa istilahnya bergaul dengan orang-orang yang katanya itu mungkin dia memandang orang lain itu di atasnya dia. Itu gimana itu Kang Budi? Kalau ini nanti masuk ke kejiwaannya, jadi saya harus masukin ke alam bawah sadarnya, baru dibangkitin untuk rasa ininya. Atau kalau memang nggak keburu waktunya, saya tembak energi positif ke dalam tubuhnya untuk mempengaruhi bangkitnya kepercayaan dirinya. Seperti itu biasanya di kasus yang untuk seperti ini. Dan juga kemarin ada peserta yang katanya ingin mengaktifasi tentang DNA luhur. Itu kan kemarin kan mungkin untuk waktunya kan sangat-sangat terbatas ya. Jadi mungkin untuk sesi kayak itu kan harus ada nanti waktu yang khusus ya. Iya, nanti dia harus konsultasi ke kita aja nanti untuk itu, karena pembangkitan DNA luhur itu harus memegang denyut nadi kiri kanan, jadi makan waktu dia. Nggak bisa di acara itu aja. Kemarin untuk pembukaan cakra jantung aja kita mau nggak mau pakai bantuan dari air diminum dulu baru ditembak semua. Oke, jadi ada cakra jantung, terapi magnet rezeki, dan nanti kemungkinan 1-2 bulan lagi Kang Budi akan mengadakan kelas di sekitaran Jakarta, entah mungkin di Bekasi mungkin ya. Kira-kira nanti yang akan disampaikan di sana, kira-kira apa ya? Ada istilahnya ilmu tertentu, ilmu baru yang mungkin akan dibuka di sana Kang Budi. Nanti rencananya Jakarta memang kita akan bikin yang berbeda ya, tapi tetap ada juga kalau nanti respon dari teman-teman nanti akan komen di sini. Maksudnya pembersihannya tetap ada atau tidak, kita tetap adain nanti tergantung dari respon mereka. Nanti kita akan masukin yang baru, nanti saya kasih tahu menjelang mendekati harinya. Oke. Ini juga ada yang tanya kemarin itu, kira-kira dengan ikut kelasnya Kang Budi ini, apa bisa menaikkan omset bisnis gitu? Iya, jadi gini, omset bisnis tuh nggak naik tuh kan ada banyak faktor. Makanya perlu datang banget. Yang terpenting tuh faktor pemiliknya. Pemiliknya harus dibersihkan dulu, harus punya energi positif memancar keluar, baru nanti kita akan masukin beberapa doa-doa dan kata-kata untuk dia bisa membangkitin omsetnya. Karena omset perusahaan ini ditentuin memang bukan cuma untuk pemilik aja, sama tim yang berjualan dan lain-lain. Tapi pemiliknya dulu dipulihin, baru bisa semua pulih. Jadi nanti saya akan lihat nanti pas ketemu nanti bagaimana keadaan perusahaannya dan lain-lain itu. Kalau perlu dibersihkan langsung saya bersihkan bareng dengan orang itu dibersihkan. Itu penting banget. Berarti istilahnya karyawan yang lain juga pengaruh juga di situ ya? Perusahaannya pengaruh. Jadi pemiliknya, perusahaannya terpengaruh. Jadi kita bersihkan nanti saya ketahuan tuh pas bersihkan dia, apakah ada negatif atau positifnya di perusahaannya tuh pasti ketahuan. Jadi kalau sudah dibersihkan semua, positifnya dibangkitin semua, jadi untuk orang-orang yang bekerja dan lain itu untuk naikin omset tuh gampang. Gitu. Kemarin juga sempat ada yang tanya di pelatihan nanti kelasnya itu apakah ada dikasih ilmu ngeraga sukma gitu? Oh, kalau ngeraga sukma itu sebenarnya banyak yang tanya kayak itu. Gimana itu Kang Budi? Saya nggak ngajar ngeraga sukma karena karmanya terlalu besar. Saya tidak berani nanggungnya. Sebenarnya gampang kalau ngajarinya, tapi problemnya tuh karmanya. Karena baik bagi saya belum tentu baik bagi dia, baik bagi dia belum tentu baik bagi saya. Jadinya susah menemukan kata-kata baiknya tuh. Jadi pantangan nanti lewat kena aja dalam karmanya. Itu ngerinya. Jadi perlu ditegaskan bahwa di kelasnya Kang Budi nanti tidak ada pemberian ilmu tentang raga sukma ini ya. Tapi cakar jantung yang dibuka itu alat. Jadi cakar jantung ini salah satunya tuh raga sukma yang terkandung dalam cakar jantung. Ada banyak layer. Subbagian dari raga sukma. Jadi nanti pengertiannya akan muncul sendiri kalau ditembak cakar jantungnya. Jadi layernya di situ juga. Terus nanti juga ada pelatihan meditasi yang versinya Kang Budi ini. Iya, meditasi kesadaran. Kayak apa itu? Meditasi kesadaran itu. Meditasi kesadaran saya ini sebenarnya meditasi yang sangat penting yang saya lakukan belakangan ini. Jadi dia menyadari semua yang ada di alam, menyadari semua yang ada di sekitarnya.
Nah, setelah dia sadari, akan tabir kesadaran itu akan terbuka. Nah, cuma nanti mungkin kita akan bimbing khusus bagi orang yang kalau meditasi turunnya terlalu jauh, dia akan berpengaruh. Kayak kemarin kan ada tuh yang berpengaruh, dia joget-joget dan lain-lain. Itu kenapa itu? Dia salah. Meditasi kesadarannya tuh bukan meditasi kesadaran yang saya ajari yang dilakukannya, tapi dia turun sampai ke bawah. Kan saya bilang, sadari angin yang kamu terpas, sadari semua suara. Berarti nyadari itu tidak nurun sampai ke bawah. Kayak tadi ada kasusnya, orang ini gampang sekali, karena dia dikuasai ada goibnya. Jadi kalau turun sedikit, goibnya pasti ambil alih. Nah, jadi begitu dia mulai goyang, saya bilang sadari suara saya, sadari sekitar, akhirnya sadar lagi, enggak lagi. Jadi meditasi kesadaran itu ya sadar. Cuma bedanya kita tenangin diri aja untuk nyadari ada suara jangkrik. Itu meditasi kesadaran. Itu penting banget dalam perkembangan tabir kesadaran orang. Nanti itu kita ajarin. Oke. Meditasi kesadaran. Mungkin bisa disebut, kan nggak harus meditasi aja. Berarti ketika kita duduk ngobrol atau sedang di warung kopi, itu juga bisa ya? Iya. Ini kan dikasih kata-kata depan meditasinya karena kan orang lebih mengenal meditasinya. Sebenarnya nanti dia ada, kalau udah terbiasa dengan buka mata. Ya. Nyetir itu meditasi sebenarnya. Dia konsentrasi, tapi itu konsentrasi. Meditasi konsentrasi. Sebenarnya kesadaran manusia ini kalau nggak diawali dengan latih kayak gitu, mau apa aja dikatakan tuh nggak masuk. Yang penting manusia itu kan bisa sadar, baru kesadaran itu bisa bangkit. Oke. Untuk peserta yang kemarin di Kopi Rolos batch pertama, apakah ada setengah testimoni yang setelah ikut cara share dengan Budi itu, apa ada testimoni yang diberikan gitu kepada Kanjeng Budi? Oh, Kanjeng Budi saya sudah begini, ternyata begini gitu. Banyak sekali. Ini saya ucapin terima kasih ya bagi para sahabat yang sudah ada sampai ngirimin bunga, ngirimin makanan, ngirimin buah-buahan. Terima kasih banget. Kadang-kadang kalau kebanyakan saya tidak bisa makannya gitu. Kadang-kadang. Jadi ada yang datang dengan bahagia banget dia. Waktu itu dia daftar ke Pak Dodi, datang kan jadi tamu. Dia katanya udah bisa pulang tuh, dia sulit banget untuk tidur, akhirnya bisa tidurnya nyenyak. Terus dia udah mulai sekarang mau melangkah untuk usahanya. Kemarin tuh dia sempat patah. Jadi yang pengusaha-pengusaha mulai bangkit dia, banyak yang udah bangkit. Ada yang kemarin pulang tuh pengusaha tambak itu, wah itu happy banget dia